Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya haturkan kepada panitia pertemuan preservasi fertilitas di Yogyakarta. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini tentang bagaimana perkembangan organisasi preservasi fungsi reproduksi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia dan di Asia Tenggara. Telah banyak didiskusikan ya pada 2 hari ini bagaimana prevalensi kanker meningkat tidak saja di Indonesia dan di dunia tentunya, tetapi yang paling penting adalah banyaknya penderita kanker usia muda ya pada usia 20 sampai 44 tahun, banyak penderita breast cancer, limfoma maupun hematologic malignancy, dan angka Indonesia ya kurang lebih ada sekitar 350.000 kalau mengacu pada tahun 2013. Dan impact cancer akibat dari pengobatannya salah satunya adalah damage pada sistem reproduksi, kemudian ancaman terhadap infertilitas maupun berkurangnya jumlah sel telur yang menuju kepada premature ovarian failure. Di samping itu, tentunya pada cancer survivor, ya banyak aspek-aspek psikologi, emosional yang sangat penting. Oleh karena itu, memiliki anak merupakan salah satu hak reproduksi bagi para cancer survivor yang didukung oleh teknologi fertility preservation. Pertama kali teknologi ini dikenalkan oleh American Society of Clinical Oncology (ASCO) pada tahun 2006, fokus terutama untuk cancer patients dan juga untuk pasien-pasien non-cancer yang terancam fungsi reproduksinya seperti penderita lupus, Turner syndrome, myelodysplasia, dan premature ovarian failure. Dan American Society of Clinical Oncology ini ASCO banyak melibatkan teman-teman onkogyne oncologist untuk mendiskusikan bagaimana prognosis fertilitas pada pasien-pasien kanker yang masih berusia muda. Pada tahun 2013 ya ASCO mempromot holistic approach termasuk fertility preservation pada semua penderita kanker. Dan 5 tahun kemudian salah satu perubahannya adalah bagaimana pemanfaatan agonis GnRH yang tadinya masih diperkenankan sebagai salah satu opsi upaya preservasi fungsi reproduksi, maka saat ini agonis GnRH tidak lagi direkomendasikan, melainkan masih merupakan sebuah upaya dalam konteks eksperimental. Hal etik yang sangat penting pada preservasi fungsi reproduksi tentu adalah hak-hak untuk bereproduksi, kemudian patient's well-being, ya tentu bagaimana kita mengurangi aspek-aspek kecemasan, depresi pada pasien-pasien penderita kanker, terutama yang belum memiliki keturunan, dan juga bagaimana kemungkinan fungsi reproduksi ke depan bila faktor genetik ya, dari kanker ini mungkin diturunkan apabila nantinya para cancer survivor memiliki anak ataupun keturunan. Saya kira ini satu hal yang benar-benar harus menjadi konsiderasi yang utama. Dan studi tentang fertility preservation ini tidak meningkatkan mortalitas, morbiditas maupun recurrence rate, walaupun pada beberapa kondisi tindakan fertility preservation ini mendelay upaya treatment seperti kemoterapi ataupun radioterapi ya maupun pembedahan. Oleh karena itu perlu pertimbangan yang khusus ya pemilihan teknik apa yang paling tepat ya untuk melakukan preservasi fungsi reproduksi pada pasien penderita kanker. Di Asia,
inilah beberapa negara yang studi yang publish pada tahun 2019 ya. Ada 6 negara yang sudah memulai menginisiasi pembuatan society preservasi fungsi reproduksi. Mungkin sekarang bertambah lagi tentunya sudah 5 tahun. Tapi kita lihat Jepang ya hal negara yang paling established, disusul dengan Korea, kemudian India, Cina, Singapura, Indonesia ada, tetapi memang belum ada organisasi secara khusus ya tentang fertility observation yang baru akan dibuat pada tahun ini insya Allah ya. Dan kalau kita melihat Indonesia saat ini upaya untuk preservasi fungsi reproduksi berada di bawah organisasi bayi tabung Indonesia atau Perfitri atau Indonesian Association for IVF tentang embrio, oocyte, ovarian tissue, agonis GnRH ini semua dikenal di negara kita dan dilakukan di bawah 50 kasus. Kemudian untuk laki-laki juga dikenal sperm cryopreservation dan juga testicular tissue cryopreservation. Ini pun dilakukan di Indonesia dan saya kira Australia, Jepang, ya Korea, ya ini merupakan negara-negara yang cukup progresif ya. Di samping juga ada India, ya, Philippines, ya. Saat ini Malaysia juga sudah memiliki Malaysian Society of Fertility Preservation. Satu hal yang sangat penting pada upaya preservasi fungsi reproduksi ini adalah bagaimana penanganan preservasi fungsi reproduksi pada children and adolescents ya. Banyak dijumpai di Indonesia tetapi belum ada aturan secara khusus dan masih banyak sosialisasi yang harus dilakukan baik pada pasien maupun kepada klinisi tentang adanya kesempatan untuk melakukan preservasi fungsi reproduksi pada pasien-pasien anak maupun remaja. Ya, di negara lain ya masih banyak yang lack of information baik klinisi, pasien maupun orang tuanya ya. Masih cukup banyak kendala-kendala yang harus dihadapi karena mereka struggling dengan survival rate dari para penderita kanker usia muda ini ya. Kita bisa lihat ini untuk children and adolescents pada female and male di Indonesia sudah mulai dikerjakan, sudah cukup banyak dikonsultasikan penderita-penderita kanker usia remaja maupun dewasa, terutama adalah hematologic malignancy, cukup banyak pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi yang membutuhkan preservasi fungsi reproduksi. Jepang, Japan Society for Fertility Observation didirikan pada tahun 2012, ya, fokus pada oncofertility therapy, eh, treatment of patients malignancy menduduki prioritas utama. Jadi fertility observation tidak boleh mendelay pengobatan malignancy, ini penting. Ya, sudah ada regulasi yang mengatur dan sudah ada insurance ya yang membayar cost, tetapi prosedur fertility observation tidak di cover oleh asuransi yang ada di Jepang ya. Mungkin tindakan lain yang di cover ya. Kalau kita lihat ini di Jepang, female adalah simpan buku sel telur, laki-laki sperma ya. Ini macam-macam alternatif yang lain pada laki-laki termasuk sampai microsurgical tese. Kalau di perempuan embrio dan ovarian tissue ya eh, tidak boleh dilakukan cryopreservasi kalau ada cancer cells di jaringan ovarium. Vitrifikasi merupakan teknologi yang populer di Jepang. Di negara lain belum se-establish Jepang. Kemudian immature oocyte juga bisa dikumpulkan dan dimatangkan di luar. Dia harus dilaporkan ke Japan Society of Obstetrics and Gynecology. Auto transplantation sudah mulai dilakukan dengan 25% sukses for the live birth ya. Jepang juga sangat concern dengan pemanfaatan tamoxifen ya. Kita tahu
pada breast cancer. Sebagian besar pasien juga menggunakan tamoxifen, terutama pada pasien-pasien yang masih ingin memiliki keturunan. Tentu ini eh, juga eh, menjadi concern ya. Tamoxifen eh, kalau sudah lebih dari 5 sampai 10 tahun hati-hati karena dia memiliki sifat teratogenik juga. Saya kira kalau ingin hamil ya prognosisnya harus stop 2 tahun sebelum program hamil. Success rate-nya 63%. Hmm. Jadi prognosisnya baik ya, tidak dipengaruhi penghentian tamoxifen ya sampai 2 tahun. Saya kira sampai 2 tahun pasca penghentian tidak ada masalah. Kemudian tidak ada adverse effect pada anak yang dikandungnya, apakah low birth weight maupun congenital anomali ya. Saya tamoxifen juga banyak digunakan pada pasien-pasien yang ingin memiliki keturunan sebagai agen induksi ovulasi. 9 bulan kalau dia discontinue perlu kontrasepsi 9 bulan supaya tidak langsung hamil ya karena ada efek kemungkinan teratogenicity dan genetic toxicity ya. 3 bulan cukup kalau untuk ada frozen embryo ataupun oocyte sebelumnya ya. Saya kira ini evidence based guidelines untuk treatment interruption sudah ada dikeluarkan oleh Jepang. Kemudian tamoxifen after childbirth ya setelah 2 tahun di stop ya tidak ada masalah. Ini saya kira yang sangat penting bagaimana pemanfaatan tamoxifen pada kasus-kasus breast cancer. Untuk Korea didirikan pada tahun 2013 Korean Society for Fertility Observation, guidelines-nya sudah ada, protokol, referral systems, kemudian hospital network, ya. Global partnership-nya juga dengan GSFP, eh, menawarkan fertility observation untuk cancer dan non-cancer patient. Barrier-nya high cost, ya limited insurance cover, dan funding challenge. Ini juga challenging di Korea karena TFR-nya 0,78, drop ya dari sekarang hanya 2 bahkan di bawah 1 anak setiap perempuan. Angka pernikahan naik terus ya sampai 33 tahun pada tahun 2022 karena itu fertility ini sangat penting ya dipengaruhi oleh employment rate, edukasi, perumahan yang mahal, ya financial support ini sangat penting untuk menjawab permasalahan rendahnya total fertility rate. Cina didirikan pada tahun 2017 ya, China Society for Fertility Observations, eh, terutama Advancing Fertility Preservation Practices. Ya, guidelines dan regulasi masih belum sebaik negara lain. Dia berkolaborasi dengan International Society Oncofertility Professional Engagement Network. Jadi istilah oncofertility sangat penting. Neovarian tissue cryopreservation, Cina sudah melakukan riset-riset yang cukup advance, ya 3D in vitro follicle growth, kemudian in vitro maturasi dari sperma, ya ini hal-hal yang sangat baru. Ya, kemudian ovary on a chip as a potential model reproductive fisiologi. Ya. Bagaimana dengan Singapura? Singapura SG8 dan beberapa klinik swasta yang terkait yang menawarkan cryopreservasi sel telur, sperma, embrio, dan ovarian tissue. Pertama kali melakukan OTC tahun 2012 ya, first pregnancy dari cryopreservation embrio setelah ovarectomy 2013, kemudian fertility observation pada laki-laki dengan beta thalassemia tahun 2017. Government cover 35-75% dari IVF cost, sisanya di cover sendiri oleh pasien. Legal restriction, fertility observation hanya boleh dilakukan atas indikasi medis, ya. Sosial tidak boleh. Ya. Ini bagaimana male fertility observation, autologous semen storage. Yang female OTC so, untuk perempuan di bawah 40 tahun ya.
Nanti di harvest via keyhole surgery, frozen minus 190 derajat Celcius. Kemudian kalau egg dan embryo freezing 2 minggu pasca injeksi. India salah satu negara yang cukup aktif ya di dalam fertility preservation. Profesor Nalini Mahajan sebagai Presiden FPSI adalah first organization yang mempromot fertility preservation di India ya, sangat aktif di newsletter, fertility journal, ya, video konten, kemudian CME ya recording session. Untuk perempuan sama saya kira embrio, oocyte, shielding, ovarian transposition untuk menghindari lapangan radiasi, kemudian OTC dan the use of agonist as experimental option. Pada laki-laki, sperm cryopreservation, gonadal shielding, sperm retrieval technique termasuk TC ya. Ini sangat penting pada pasien-pasien yang jumlah spermnya sangat sedikit. Third option, egg donation, sperm donations. Saya kira itu permissible under the law di India. Kemudian it's not covered by insurance in some extent. Tissue storage costs are covered by grants or in-house funding. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saat ini ya cukup aktif, memiliki organisasi di bawah Perfitri, kemudian Ferti Protect, kemudian rencana akan berdiri INA Society for Fertility Preservation, ya. INA FPSI, Fertility Preservation Society of Indonesia, ya. Delivery sistemnya underdevelop, saya kira service-service sudah mulai dilakukan, terutama sampai ke ovarian tissue cryopreservation. Knowledge gap masih ada, banyak healthcare provider yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang fertility preservation, economic barrier karena belum di cover insurance, cultural religion constraints, kemudian limited awareness ya dari pasien. Ini di Indonesia saya kira most recognized gonadotoxicity risk adalah cisplatin dan cyclophosphamide. Oncologist aware setengahnya. Oocyte cryopreservation adalah yang paling populer yang 72%. Kemudian testicular tissue, gonadal shielding to less familiar. 60% discuss fertility kepada pasien, 39 refer ke expert ya. Kebanyakan dia 8 kali ya di refer. Kemudian jarang sekali dituliskan inform consent dan gonadotoxicity, counseling time ya diperlukan karena masih sangat kurang. Key factor untuk fertility preservation adalah usia dan prognosis ya. Saya kira ini sangat penting karena usia ini sangat penting eh, terhadap keberhasilan ovarian tissue cryopreservation. Negara lain Malaysia, Vietnam, dan Iran menghadapi hal-hal yang hampir sama. Malaysia sudah ada society-nya, praktisnya PPKA, panduannya sudah mulai ada. Many parents still prefer to try fertility preservation untuk anaknya walaupun keberhasilannya sangat rendah. No guidelines addressing now, I think Iran 15%, hanya setengahnya yang mendapatkan terapi dari clinician. Inilah barrier dari fertility observation untuk children and adolescents, ya, low recognition of fertility observation among medical staff, insufficient information, low recognition of fertility observation in society, bagaimana hambatan kolaborasi, ini other barrier economic, teknologi, ya, uh, weak evidence fertility observation untuk children and adolescents. Kalau kita lihat di sini bagaimana awareness dari fertility preservation sangat penting through oral explanation atau artikel ya. Ya, like in China, Jepang ya, sangat banyak informasi-informasi Vietnam, Cina yang dikembangkan untuk mensosialisasikan apa itu fertility preservation. Bagaimana providing fertility preservation untuk children and adolescents ya. Di Australia lengkap ya, ada medical doctors, ada paramedical staff, oncologist, reproductive medicine, pediatrician, kemudian pediatric surgeon, hematologist ya lengkap ya. Indonesia yang terbanyak hanya oncologist, pediatrics, hematologist ya.
Jepang cukup lengkap, Korea, Cina hanya satu. Dan saya kira ini sangat penting kerjasama transdisipliner dalam mengembangkan upaya fertility preservation. Bagi take home message, fertility preservation develop for patient undergoing fertility impacting treatment such as cancer, autoimmune disease, genetic. Korea support fertility preservation untuk cancer and non-cancer patients. Challenge-nya harganya masih mahal. Singapura, ya SDA dan private clinic ada partial government funding. Sangat terbatas untuk medical reason. India, challenge fertility preservation hanya biaya. The lack of clinical regulation guidelines di Cina. In Indonesia, saya kira ada early and intermediate stage ya. Improvement awareness, education, referral system, and financial support ya untuk mengekspand akses dan quality layanan. Untuk children and adolescent still limited ya compare to adult. Saya kira ini penting, harus diperlukan improvement dan informasi yang menyeluruh terhadap pasien children and adolescents bila ingin melakukan eh, preservasi fungsi reproduksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.